Ayo, semangat! Terus lari supaya kitiran bambu ini berputar kencang. Oh iya, kitiran atau baling-baling bambu yang kami buat sendiri ini akan berputar kencang jika kita berlari melawan arah angin anak negeri. Wah, ternyata seru juga ya. Jadi ingat waktu kecil dulu, memang paling suka bermain di alam seperti ini anak negeri. Woi, dari Sembalun, salam anak negeri. Angkat kiriknya, angkat tangannya. Waduh, saking asiknya bermain kitiran, aku sampai lupa kalau harus membantu ibu memanen kacang merah di kebun. Kacang merah di sini berbeda dengan kacang merah yang sering kalian makan. Penasaran kan? Yuk bantu aku memanennya. Anak negeri, yang sedang kami panen ini adalah kacang merah atau biasanya disebut dengan buncis kalau di daerah Sembalun. Masa panen dari buncis ini adalah 3 bulan sekali. Berada di ketinggian 800 hingga 1200 meter di atas permukaan laut, daerah Sembalun menjadi lokasi yang cocok untuk menanam kacang merah anak negeri. Karena kacang merah menyukai suhu yang tidak terlalu panas. Selesai memanen kacang merah, sekarang aku masih harus cari bahan pelengkap lainnya. Ibu menyuruh aku buat mencari batang rotan yang masih muda anak negeri, yang biasa tumbuh di hutan pinggir desa. Wah, ternyata medan yang harus kita tempuh menuju pohon rotannya itu nggak mudah ya. Ayo, semua semangat. Tapi tetap harus hati-hati ya. Nah, akhirnya ketemu juga lokasi pohon rotannya anak negeri. Yuk, langsung aja kita ambil. Kita pilih dulu batang rotan yang masih muda. Karena kita akan konsumsi, maka sengaja kita cari batang pohon rotan yang masih muda saja anak negeri. Nah, kau mau ku rotan no? No. Nah, mau rotan. Ih, lasing sengkena terbau. Itu dia berduri-duri, banyak sekali durinya. Waktunya memasak anak negeri. Kita akan memasak 2 bahan yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu kacang merah dan juga batang rotan muda. Tapi yang spesial adalah beberuk rotan, terbuat dari rotan yang masih muda dibakar agar nanti dagingnya bertekstur agak sedikit lembek dan siap dimakan. Aneh, tunu iya adanya jelap masak. Kalau untuk sayur kelak batihnya, ini dia bumbu dan bahan pelengkapnya. Haluskan bumbu seperti cabai setan, bawang putih, garam, terasi, dan juga tomat. Jangan lupa kupas kacang merahnya ya. Pisahkan kulit dengan biji kacangnya. Aneh gaur-gaur itu. Lombok sedia. Gaur aja. Temang-temang api nih, nenek momot deh. Untuk membuat kelak batih, kacang merah harus direbus terlebih dahulu sebelum dimasukkan bumbu, supaya kacang bisa menjadi lebih empuk. Rebus kacang selama kurang lebih 20 menit. Baru deh siap dicampur dengan bumbu. Tongkol, aduh. Ragina berjulu kan? Ya. Me tegal otak. Widih, lihat tuh anak negeri. Setelah bumbu masuk, warna kuahnya langsung menggugah selera ya. Apalagi harumnya ini loh, bikin tambah ngiler. Kelak batih ini merupakan kuliner yang identik dengan Lombok anak negeri. Kelak merupakan sebutan sayur bagi masyarakat Lombok yang ditambah dengan bahan buncis atau biji kacang merah, sehingga dinamakan kelak batih. Hati-hati ya saat mengaduknya. Jangan sampai ikannya hancur, karena bisa mengubah rasa masakan. Anak negeri, ini dia kelak batih yang akan sebentar lagi matang. Saya akan mau coba cicip dulu, aromanya dulu ya dicicip, karena belum matang sempurna. Coba. Wah, merios merahnya. Umaiknya. Nggak sabar saya ini, sudah eloran saya. Bentar lagi dia matang ya, tunggu dah sebentar ini, sabar.
Nah, sambil menunggu kelak batihnya matang, lebih baik kita lihat ibu membuat beberuknya dulu yuk. Haluskan bumbu seperti cabai setan, garam, terasi, dan juga tomat. Nah, ini nih yang nggak boleh ketinggalan kalau lagi kulineran di Lombok anak negeri, yaitu beberuknya. Perpaduan rasa pedas cabai dan tomat khas Lomboknya itu loh, selalu bikin nagih. Dan jadi deh, beberuk rotan bakar siap untuk disantap sebagai pendamping sayur kelak batihnya. Anak negeri. Nah, ini kelak batih, kacang merah campur pindang, dan beberuk rotan kami sudah matang. Aromanya meranyang. Ayo dah kita makan sama-sama yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bener kan anak negeri? Rasa sayur kelak batihnya ini maigati alias enak banget. Kalau nggak percaya sih, sini aja. Coba sendiri ya. Bener-bener menampilkan cita rasa masakan khas Lombok yang pedas dan juga nikmat. Nah, rasa dari kelak batih ini benar-benar unik. Nah, perpaduan antara pindang dan buncis ini membuat pindang ini tidak terasa begitu amis karena dipadukan dengan bumbu-bumbu yang nikmat. Buncisnya juga terasa agak empuk karena direbus lama. Nah, dan rotannya di sini juga terasa enak banget karena tadi dibakar di bara api sehingga aromanya mereos meranyang. Nah, ini juga dengan adanya sambal yang nikmat membuat ini terasa lebih nikmat lagi. Ayo kita makan lagi sama-sama. Sekarang bantu aku memanen kelapa dulu yuk anak negeri. Karena kelapa-kelapa ini akan digunakan sebagai bahan membuat masakan khas Lombok Utara dalam acara adat di Desa Sesaid. Jauh nih, Papang. Nanti sini. Cai, ngantengin nangan teh. Awan teh. Kak, aku baju lu ah. Oh, judul ya. Teh. Kelapanya sudah terkumpul nih. Jadi, kita harus bergegas pulang agar kelapa yang tiang panen ini tidak terlambat sampai di dapur umum. Nah. Assalamualaikum. Ini Yorina. Ternyata bener, udah mulai memasaknya anak negeri. Tapi untung aja, kita masih bisa bantu memarut kelapa. Parut kelapa menggunakan mesin supaya cepat. Karena daging buah kelapa yang akan dibuat santan adalah salah satu bahan penting di setiap masakan yang akan disajikan pada puncak acara adat nanti. Oh iya anak negeri, tadi sebelum aku mencari kelapa, aku dan Putri sudah mengikuti salah satu ritual yang wajib dilakukan saat acara adat digelar, yaitu ritual cuci beras di sumber mata air Desa Sesaid. Masyarakat Desa Sesaid, Lombok Utara rutin menggelar tradisi ini setiap 1 tahun sekali. Acara adat memiliki berbagai rangkaian tradisi yang bersifat sakral dan syarat akan nilai filosofi tersendiri. Salah satunya adalah ritual iring-iringan Bisok Meni atau mensucikan beras di loko kermean yang hanya dilakukan oleh kaum Hawa. Ini acara besuk meni yang dilakukan di Desa Sesaid, Kabupaten Lombok Utara, yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini, jadi semua masyarakat beriringan, ramai-ramai pergi ke mata air loko keremean untuk mencuci beras. Jadi bertujuan untuk alam dan manusia itu saling menjaga. Yaps, konon ceritanya, mata air ini ditemukan oleh leluhur masyarakat Sesaid waktu desa dilanda kekeringan berkepanjangan. Oleh karena itu, hingga saat ini mata air loko kermean dianggap sakral sebagai berkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa
untuk kehidupan masyarakat desa Sesait. Selain itu, Lokok Kremian juga dipercaya sebagai tempat mandi para bidadari dan juga orang-orang suci. Dari Lokok Kremian, kemudian beras dibawa kembali menuju desa adat Sesait dengan 2 anak perempuan yang disebut praja, berada di barisan terdepan. Diiringi gamelan khas Sasak, iring-iringan Bisok Meni dihadang oleh sejumlah orang yang memiliki kepentingan, seperti orang sakit. Karena air Lokok Kremian dipercaya bisa memberikan keberkahan, salah satunya seperti sembuh dari penyakit. Oh iya anak negeri, tradisi ini ternyata sudah dilakukan sejak pertengahan abad ke-14 loh, dan dapat terjaga dengan baik hingga saat ini. Prosesi terakhir dari Bisok Meni adalah membawa beras yang sudah disucikan kembali ke kampung. Nah, seperti itulah prosesi Bisok Meni yang sudah aku dan Putri ikuti. Sekarang kembali ke dapur, karena kelapa parut ini harus segera dibuat santan. Langsung aja, kita buat santannya yuk anak negeri. Santan menjadi bahan dasar penting yang wajib digunakan dalam pembuatan kelak santan empak bedus, yaitu masakan yang wajib ada pada saat upacara adat. Selain itu, pada acara ini menjadi sarana mempererat hubungan antar manusia, karena setiap prosesnya membutuhkan kerjasama satu sama lainnya. Lihat aja tuh. Dalam membuat santan, dibutuhkan tenaga yang cukup banyak. Mulai dari usia muda hingga tua, semua saling bahu-membahu. Selesai membuat santan, aku bertugas membantu para bapak memotong daging kambing. Seluruh daging yang aku potong ini adalah daging kambing yang sebelumnya disembelih di depan Masjid Loka, yaitu masjid tua yang ada di desa Sesait. Prosesi penyembelihannya pun terbilang sakral, karena umur dan berat kambing telah ditentukan oleh para leluhur yang disebut kembali pokon. Selain daging kambing, bahan yang digunakan adalah pisang. Pisang kepok yang masih muda juga menjadi bahan penting yang wajib ada di masakan kelak santan empak bedus. Kupas dan potong kecil-kecil pisang kepoknya. Pisang ini dipilih karena memiliki tekstur daging buah yang lembut, tapi tidak mudah lembek saat dimasak. Sekarang waktunya memasak santannya. Tapi sebelum itu, bantu aku memindahkan ke dandang yang sudah disiapkan di atas perapian. Jadi, santan dari buah kelapa itu sangat dibutuhkan untuk mengolah berbagai macam masakan. Contohnya yang mau kita masak hari ini yaitu kelak santan empak bedus. Ya kan, Bu? Ya, Bu. Setelah santan masuk dan mulai dimasak, selanjutnya masukkan juga daging kambing dan juga buah pisang kepoknya. Semua bahan sudah masuk, selanjutnya tinggal tunggu sampai mateng. Oh iya, banyaknya tungku dan dandang yang digunakan ini menandakan jumlah rukun tetangga yang mengikuti acara adat ini. Karena setiap rukun tetangga diwajibkan untuk menyediakan bahan dan juga perapiannya sendiri. Walaupun demikian, semua hasil masakannya akan dinikmati bersama-sama seluruh masyarakat desa Sesait. Prosesi terakhir dalam runtutan acara adat desa Sesait adalah naikang dulang nasi aji, yaitu makanan yang selesai dimasak, selanjutnya dibawa menggunakan nampan dari kampu menuju masjid kuno. Uniknya, pada prosesi ini tidak ada yang boleh berbicara atau berkata-kata. Semua dilakukan secara khusyuk hingga berada di dalam masjid kuno. Acara adat pun berakhir dengan ditutup doa oleh penghulu adat. Setelah tadi kita membaca doa bersama-sama atau roah, sekarang saatnya kita makan bersama. Kita begibung, ini tujuannya untuk mengikat tali silaturahmi antar desa dan warga dari Kabupaten Lombok Utara. Ayo Pak, mari sila. Kemudian barulah acara makan bersama. Tapi masih ada satu lagi nih yang unik dan seru anak negeri, yaitu siapapun yang keluar dari masjid tidak boleh menyentuh payung agung. Jadi menurut kepercayaan desa di sini, untuk payung agungnya itu seharusnya tidak boleh kena, karena kalau kena itu dipukul seperti yang tadi. Anak negeri, meski cuaca sangat panas, tapi semangat jangan sampai hilang. Bantu tiang yuk buat panen singkongnya. Pak,
Para petani di Desa Rempey ini menanam singkong saat musim kemarau tiba. Karena tanaman singkong termasuk dalam jenis tanaman tahan banting terhadap segala jenis cuaca. Meski nilai singkong sebagai makanan agak kurang jika dibandingkan dengan beras atau jagung, akan tetapi singkong mampu menggantikan peran beras pada masa paceklik atau gagal panen di berbagai wilayah seperti Pulau Jawa dan juga Lombok. Nah, anak negeri, jadi ini adalah salah satu mata pencarian masyarakat di sini dengan menanam singkong. Singkong yang kami dapatkan sudah lebih dari cukup untuk dijual ke pasar dan sebagian dikonsumsi sendiri. Sekarang kita bawa pulang yuk! Nah, ini dia lokasi yang akan kami gunakan untuk mengolah singkong yang tiang panen tadi. Assalamualaikum Mina. Assalamualaikum Mina. Jauh angkut si Dene. Oh, Ambon sebaka beli. Oh, sekeruk sebaka. Tapi apa ini? Tapi opak. Ya opak. Apa makami tulung be? Loke tulung ta loke. Loke selaku nena. Ya. Ngisi deske. Udah. Seluwe lalu dipina opak. Ambon 2 kerak nena. Ya, luwe-luwe arah bajuan. Saya lalu berdagang. Anak negeri, kali ini kami akan mengolah Ambon ini menjadi makanan khas Lombok Utara. Gimana Ibu? Sudah siap semuanya? Iya. Ayo, semangat, semangat. Untuk membuat opak-opak khas Lombok, bahan-bahannya sederhana kok. Cukup siapkan singkong, kelapa, dan juga garam. Makan opak nggak lengkap jika tidak dengan plecing kangkung. Maka sediakan juga bahan-bahan untuk membuatnya. Yadi, Ya Bu. minta tolong dulu. Bantuin parut ambonnya. Oh iya, ini saya parut semua Bu ya? Ya, ya. Ya Bu. Setelah dikupas bersih, selanjutnya singkong harus diparut terlebih dahulu. Di Lombok Utara, masyarakat biasa menyantap opak-opak yang dihidangkan dengan plecing kangkung dan opak-opak dijadikan sebagai piring. Langkah selanjutnya adalah singkong yang sudah diparut, dicampur dengan air, kemudian diperas. Jadi kita memeras ini itu tujuannya untuk mengambil saripatinya. Nanti saripatinya akan berbentuk seperti tepung dan itulah yang akan dibuat menjadi opak-opak. Ayo lanjut, semangat lagi perasnya. Semangat. Setelah mengendap dan saripati singkong berubah menjadi tepung, sekarang waktunya membuat adonannya anak negeri. Cukup dengan menambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk, sampai tepung berubah bentuk menjadi seperti bubur. Nah, sebagai tambahan rasa gurih, masukkan parutan kelapa sambil diaduk-aduk biar tercampur rata. Sekarang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cetak adonan menggunakan teflon yang dipanaskan menggunakan api kecil. Cetak satu persatu, kemudian jemur menggunakan alat yang terbuat dari bambu ini. Nah, ini untuk proses pembuatannya. Ini saya goyang-goyang terlebih dahulu. Kenapa digoyang-goyang? Ini agar adonannya rata, jadi tidak menempel juga. Hai Bu. Sementara aku memanggang, Ibu Sineh akan membuat bumbu plecingnya. Lagi-lagi, walaupun bumbu yang digunakan cukup sederhana, namun soal rasa nggak bisa diragukan. Karena plecing kangkung buatan Ibu Sineh memang sudah terkenal akan kelezatannya anak negeri. Haluskan semua bumbu dan rebus kangkung sampai setengah matang agar tekstur kangkungnya tetap renyah dan segar. Nah, karena opak sudah selesai dicetak, sekarang waktunya mengambil opak yang sudah dijemur selama 1 hari untuk dibakar. Bakar menggunakan bara api saja ya, supaya panasnya merata dan opak tidak mudah gosong. Nah, ini dia, opak-opak plecing kangkung khas Lombok sudah jadi dan siap untuk dinikmati.
Opak-opak pelecing kangkung sudah siap dinikmati. Aromanya sangat menggugah selera. Mari Naina, saya ambilin. Iya, diambilin. Oke. Anak negeri, singkong mengandung sumber mineral yang cukup banyak, seperti kalsium, fosfor, zat besi, dan juga kalium, yang sangat diperlukan perkembangan, pertumbuhan, dan juga menjalankan fungsi jaringan tubuh. Gimana? Masih ragu makan singkong? Kalau aku sih, jelas enggak. Ayo, makan lagi yang banyak. Rasa bumbu dari kangkungnya, dari pelecing kangkungnya benar-benar gurih, mantap. Pedas, manis, campur jadi satu. Apalagi dipadukan dengan opak-opak yang renyah.